Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi kita ulang saudara-saudara ya. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perenungan firman Tuhan ini saya berikan tema untuk kita, yaitu hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana bisa membuat kita menjadi pola hidup kita akan lebih baik. Hati yang bijaksana akan membuat hidup kita akan semakin tertata dengan baik, tersistematik dengan baik. Itu kalau kita mempunyai hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, semua orang pasti menginginkan yang namanya ingin sukses, bukan? Ingin sukses dalam karirnya, ingin sukses dalam imannya. Semua orang mengidamkan. Bapak, Ibu, dan saya sendiri sangat ingin kita mau bahwa di dalam hidup kita sukses dalam karir, juga sukses dalam imannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu juga Musa kala itu yang ingin sukses untuk memimpin bangsa Israel. Musa mempunyai kerinduan di mana dia ingin sukses untuk memimpin bangsa Israel itu. Nah, Musa berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk supaya Tuhan memberikan dirinya arahan atau petunjuk untuk bagaimana bisa Musa memanage waktu yang dia punya supaya dapat memimpin bangsa itu. Di mana bangsa Israel kala itu adalah bangsa yang mempunyai kebiasaan membuang-buang waktu, ya, melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya gitu. Dan banyak melakukan dosa sehingga Allah murka terhadap mereka. Doa permohonan Musa kala itu mengingatkan bahwa bangsa itu tidak memiliki banyak waktu. Waktu itu adalah sangat singkat. Nah, kalau Musa mengingatkan bangsa itu kalau tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mereka akan mengalami kehancuran. Mereka bahkan akan mengalami kebinasaan. Nah, untuk itu Musa meminta kepada Tuhan supaya Musa diberi hati yang bijaksana dalam memimpin bangsa itu, dan mereka bisa memanfaatkan setiap hari-hari yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, di sini ada 4 kategori dalam penggunaan waktu. Di mana yang pertama adalah waktu sangat mendesak. Ya. Dan yang kedua, ada yang memanfaatkan waktu tidak terlalu mendesak. Dan yang ketiga, sekedar sibuk. Dan yang keempat, biasanya orang membuang waktu. Nah, biasanya kita ada di kategori yang keempat ini, di mana kita seringkali membuang-buang waktu kita yang kegunaannya tidak terarah, sehingga kita tidak efisien dalam mengelola waktu kita. Jadi pertanyaannya begini, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi kendala sehingga kita tidak bisa memanfaatkan mengelola waktu kita dengan baik? Yang menjadi kendala kita adalah yang pertama, kurangnya kita dalam self control. Ya, seringkali kita tidak mampu mengendalikan diri kita atau oleh karena keinginan-keinginan kita. Di mana hobi-hobi kita dan kebiasaan kita sehari-hari, contohnya nonton YouTube, nonton Netflix, nonton drama Korea, atau main game segala macamnya, itu yang menjadi prioritas utama kita. Kita tidak bisa membedakan mana yang bisa membuat kita lebih menguntungkan atau yang menjadi prioritas kerja utama kita. Nah, di sini Rasul Paulus menasihatkan dalam suratnya kepada Titus dalam Titus 2 ayat 6 menasihatkan bahwa anak muda di mana harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Nah, di sini kita dinasihatkan bahwa
yang paling utama adalah menguasai pikiran kita. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai akan perilaku-perilaku kita, tindakan-tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bila pikiran kita terus diisi dengan firman Tuhan, segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol. Nah, yang kedua adalah di mana kita harus membuat list agenda atau prioritas kinerja kita. Apa yang harus lebih utama yang kita kerjakan. Nah, terkadang kita tidak tahu mana yang harus menjadi prioritas kerja utama kita. Mana yang paling harus, yang urgent dilakukan gitu. Untuk itu perlu kita membuat list daftar kegiatan atau agenda kegiatan kita. Yang misalkan yang pertama kita bisa, kalau kita yang sudah kerja, untuk kita bisa melist pertemuan untuk bisnis kita gitu. Lalu kalau kita masih sekolah, mungkin mempersiapkan diri untuk menyambut ujian gitu. Lalu pekerjaan yang memiliki deadline, yang misalkan kita membuat laporan atau segala macamnya, kita mengutamakan itu dulu. Nah, kita membuat sebuah list agenda di mana apa yang mau yang lebih utama yang mau kita lakukan. Nah, hal ini perlu kita lakukan supaya apa? Supaya kinerja kita lebih tersistematis, lebih terprogram, sehingga mendapat hasil yang maksimal. Nah, di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi di mana kalau kita bisa memanage waktu kita dengan baik, mengerjakan hal-hal yang utama di dalam diri kita, hidup kita akan tertata dan terkontrol dengan baik. Ibaratkan ini adalah beras ini adalah sebagai kebiasaan kita, hobi-hobi kita, ya. Nah, ada di sini gelas putih, gelas kosong ini merupakan sebagai kehidupan kita, ya, sebagai kehidupan kita. Sedangkan di sini ada botol putih ini akan merupakan sebuah pekerjaan kita, usaha kita, atau tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Nah, beras ini merupakan hobi kita, ya, hobi kita, kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya nonton film, nonton Netflix, main game, nonton drama Korea, ya, dan lain sebagainya. Nah, jika ini yang pertama atau yang utama kita lakukan, apa yang terjadi? Lalu kita melakukan yang menjadi prioritas utama kita menaruhnya seperti ini, apa yang terjadi? Hidup kita akan berantakan, tidak bisa tertata dengan baik. Ya, kita bisa melihat mau ditutup saja susah karena tidak tertata dengan baik. Tetapi sedangkan jika kita meletakkan prioritas kita, ya, ini tadi kehidupan kita, misalkan meletakkan prioritas kita, ini tadi prioritas kita yang menjadi tujuan pekerjaan utama kita, lebih dahulu kita lakukan, ya, lalu kita melakukan yang menjadi kebiasaan kita, hobi-hobi kita yang tadi nonton film, olahraga, nonton drama Korea, main games dan lain sebagainya. Nah, hidup kita akan tertata dengan baik. Kita bisa membuatnya dengan rapi. Seperti ini, ya. Jadi, mari kita dengan bijak untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dan menata semua pekerjaan-pekerjaan utama kita. Baru setelah itu baru kita mengerjakan apa yang menjadi kebiasaan kita. Nah, sebagai penutup untuk kita, saya mengutip dari pernyataan Henry Van Dyke yang mengatakan bahwa terkadang waktu terlalu lambat bagi mereka yang sedang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang merasa takut, dan terlalu panjang bagi mereka yang gundah, dan terlalu pendek bagi mereka yang bahagia. Tetapi bagi mereka yang selalu mengasihi dan memanfaatkan waktu dengan baik, waktu akan menjadi keabadian. So, mari kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dan menata
semua pekerjaan-pekerjaan kita akan supaya nantinya menghasilkan yang lebih baik bagi diri kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.